Oke, sobat semuanya, di sini ada 3 arit. Ini ada arit kecil. Yang ini aritnya agak besar sedikit, tapi warnanya agak nggak putih. Nah, yang ini meling warnanya putih bening. Kayaknya tajam yang ini kalau saya melihat. Ini agak muntul-putul. Nanti di video kali ini kita akan bertanya ke peternak sapi di dalam cara memilih arit yang bagus. Di antara 3 ini mana yang bagus menurut peternak sapi? Kalau saya berpendapat sepertinya yang ini, karena ini selain bening, kelihatannya tajam. Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Oke, lanjut ke video cara memilih arit yang bagus. Lanjut. Oke, saya sudah bersama peternak sapi. Oke Mas, di sini saya sudah megang 3 arit. Ini kalau menurut sampean memilih arit itu bagaimana caranya memilih arit yang bagus, Mas? Kalau memilih arit yang bagus ya, kalau cara saya begini Mas. Iya. Pertama ketika di toko ya, kita pilih yang suaranya nyaring Mas. Suaranya nyaring. Suaranya nyaring. Caranya gini, di ujungnya sini pakai kuku ini, pakai kuku ditarik ini. Oh. Nah, ini ting ini suaranya. Pakai kuku. Berbeda dengan yang ini, yang sudah lama dipakai. Kalau saya lempar pakai, nah ini nggak ada suaranya, prak prak gitu malah. Karena arit ini sudah tidak sepuh lagi, sudah lama dipakai. Ciri-cirinya arit yang tidak sepuh itu seperti ini Mas. Ini ya, ini sudah lama dipakai, dia terlalu sering kena matahari, kena panas. Jadi seperti ini dia. Ciri-cirinya tidak sepuh itu seperti ini. Tuh. Gampang bengkok ya. Arit itu mudah dibengkokkan seperti ini. Arit ini tahan dengan batu. Tidak melewek kalau kena batu karena dia sudah tidak sepuh lagi, sepuhnya sudah hilang. Tapi kalau arit yang sudah sepuh diginikan ini malah patah dia. Di seperti ini kan patah dia. Berarti arit ini sudah hilang sepuhnya. Nah, bahan dasarnya karbonnya sudah habis ini, sudah hilang. Karena penyebabnya dia tuh dijemur di matahari, bisa jadi kena matahari, atau dia tuh kena panas. Kena panas ya. Dari gesekan kita mengasah, biasanya digini-ginikan itu dikosek itu bisa jadi seperti ini. Ini kalau melihat ciri-cirinya sama-sama kayak bagus. Kalau bentuknya bagus sebenarnya bentuknya. Enggak, ujungnya nggak habis gitu ya. Iya, tapi dia melewat. Melewat ya. Ini kalau dipakai diasah tajam sebentar ini. Terus gabruk. Kalau yang ini bagus ini. Kalau ini bisa patah nih. Karena ini bahan dasarnya itu kemungkinan bisa jadi dari besi unggul, bisa jadi dari per, itu kan bagus, dari per atau dari per keong bisa jadi. Ini besi unggul ini. Ciri-cirinya kalau besi unggul itu di sininya itu rata, kelihatan baja semua. Kalau diasah kelihatan baja semua seperti ini, mengkilat ya. Iya, ini kan kelihatan baja semua nih. Kalau besi unggul seperti ini. Kalau penyempuannya bagus, dia itu bisa tajam. Tapi kalau penyempuannya kurang bagus ya, atau dia awalnya sepuh, kita salah pemakaian, ketika kita perawatannya salah, bisa jadi ya melewat seperti ini tadi, bisa jadi seperti ini. Nah, ini tidak bisa, ini ditekuk ini tidak bisa, malah patah dia ditekuk karena ya, sepuh sekali. Sepuh. Iya. Untuk menjaga supaya sepuhnya nggak berkurang itu gimana Mas kalau sampean? Jaga awet dingin, ininya dingin. Jangan sering dijemur gitu ya. Jangan dijemur di matahari atau didekatkan di api, atau malah kita bakar sendiri, kita sepuh sendiri. Malah rusak ya. Misalnya hari kita nggak tajam, kita sepuh dibakar di kompor atau di api, tapi kita tidak tahu proses penyembuhan. Ya kayak gini jadinya, malah bisa jadi melewat kayak gini. Bengkok ya. Nah, ciri-ciri arit yang baja isen seperti ini Mas. Ini bajanya isen ini. Di sini bahan dasarnya ini arit lokal ini ya. Ini besi biasa, tapi dia itu diisi baja. Nah ininya kan putih ini, bisa dilihat ini. Di sininya itu putih. Ini bajanya di sini, di tengah ini. Diisi ya. Lapisan luarnya ini besi. Kalau yang ini asli semua besi. Jadi disepuh jadi baja seperti ini. Besi tuang yang bagus ini. Jadi ini baja semua nih. Tuh.
jadi baju semua. Kalau ini di dalam saja nih, bisa dipastikan di dalam saja. Karena ini prosesnya itu begini ya. Prosesnya kalau yang arit ini, saya itu tahu prosesnya bikinnya itu begini. Ada besi begini ya. Bentar, saya contohkan. Prosesnya begini ya. Ini misalnya ada besi ya. Besi itu seperti ini. Dilipat seperti ini. Nah, ini diisi baja. Kalau arit ini diisi baja seperti ini. Tetap dia taruh bawah. Nah, terus ini diproses dipantai, Diproses tempa ya. Diproses tempa itu jadinya seperti ini. Jadi bajanya itu di tengah ini. Lapisan sini besi, tengah baja, terus yang baliknya sini besi. Jadi ini 3 lapis ini. Kalau ini kita sepuh sendiri, ini bisa melupas ininya. Bisa mengelupas. Baja dengan besinya bisa pisah. Karena bajanya di tengah ya. Nah, kalau arit lokal itu biasanya seperti ini. Namanya baja isian itu seperti itu ya. Baja isian itu di dalamnya. Bajanya itu di dalamnya, di luarnya besi biasa nih. Terus disepuh. Itu sobat semuanya, salah satu tips mengetahuinya baja isian seperti itu. Yang lapisan luar ini bisa berkarat, tapi yang tengah ini tidak mau berkarat. Nah, yang sing rompel itu yang di tengah ini. Kalau arit kita itu rompel berarti tajam, sepuhannya bagus. Lain dengan yang kenapa tidak rompel, tapi meleot. Nah, seperti itu Mas. Bengkok. Meleot dengan berarti ini nggak terlalu tajam di mana? Ini hasilnya tajam dulu, tapi kan salah perawatan ya kayak gini. Tuh. Mudah dibentuk tuh. Mudah di bengkok-bengkok kan. Ini kalau disepuh sendiri aja ya nggak, kalau nggak ahli ya nggak bisa nih. Kalau seperti ini, kalau nggak tahu ilmunya ya. Ya sudah kecil ya nggak usah disepuh lah. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke sobat semuanya, itu tadi cara mengetahui memilih arit yang bagus. Seperti di video tadi terangkan panjang lebar. Mudah-mudahan video cara pemilihan arit yang bagus bisa menginspirasi untuk sobat semuanya, mengedukasi untuk kita semuanya. Seperti biasa, yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.